Ngomong dulu agama. Mama Dede. Kamera action. Kamera itu lagi. Begini. Kau paling foto-foto. Kita belum ada. Tes, memang agak kuat. Kasih ya. Pas jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tamu dan undangan yang berbahagia, juga anak-anak didik yang Bapak sayangi. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah meluangkan waktu di tugas saya ini. Bapak Ibu, ini adalah tugas saya di program guru penggerak. Tapi selain daripada tugas saya, produk hasil musyawarah kita hari ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Artinya tidak sebatas fungsinya untuk kepentingan saya pribadi sebagai guru penggerak, tapi juga untuk kepentingan sekolah kita Bapak Ibu. Jadi pada hari ini ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Saya calon guru penggerak Kabupaten Bangka Angkatan 7 yang bertugas di sekolah kita UPTJ SD Negeri 3 Riau Silit. Di sebelah kanan saya ada Pak Su Hermanto selaku tokoh masyarakat juga tokoh agama di Desa Pugul. Terima kasih Pak Su, saya ucapkan telah meluangkan hadir di ruangan ini. Di sampingnya ada Bapak Zulham, guru kelas 3A. Di sampingnya lagi ada tokoh pemuda Desa Pugul, juga pengurus olahraga di Kabupaten Bangka, juga anggota organisasi masyarakat di Kabupaten Bangka dan Kecamatan Riau Silit, sekaligus guru di SD Negeri 3 Riau Silit. Di sampingnya ada Pak Sudirman, juga tokoh pemuda, walaupun sudah punya anak, juga guru di sekolah kita. Dan yang di sampingnya kepala sekolah UPTJ SD Negeri 3 Pugul Riau Silit. Saya ucapkan terima kasih Pak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Selanjutnya saya perkenalkan juga ada Ibu Juliati. Lupa, Ibu Juliati Nursia. Kalau saya mengetikkannya lupa. Dari perwakilan komite, juga orang tua dari anak murid kelas 1, tokoh pemuda juga ya di Desa Pugul, tokoh masyarakat. Di sampingnya Ibu Tari, tenaga kependidikan PTD Negeri 3 Riau Silit, juga di Komisariat KPU Desa Pugul, Kecamatan Riau Silit, tokoh pemuda juga. Di sampingnya ada Ibu Sanisa, guru UPTJ Negeri Riau Silit, tokoh masyarakat Desa Silit. Di sampingnya tokoh agama Desa Pugul, Mama Dedehnya Desa Pugul, Ibu Ria Deslina SPDI,
juga guru di sekolah kita. Di sampingnya ada Ibu Roinah Mardian, sering dipanggil Roinah, padahal Roinah tulisannya kan. Terima kasih Ibu. Di sampingnya ada Ibu Hanina, Ibu Hanina, guru SD Negeri 3 Riau Selatan. Terima kasih Ibu Wartini, tokoh masyarakat, tokoh agama, juga guru di sekolah kita. Di sampingnya ada Ibu Rita Hartati, guru dan tokoh masyarakat di UPTD SD Negeri 3 Riau Selatan. Dan terakhir ada anak-anak kita, karena saya pikir tidak elok kalau kita bicara tentang anak murid tanpa melibatkan anak murid. Kita ingin tahu apa yang ada diharapkan oleh mereka, yaitu Ananda Nur Hasanah kelas 6A dan Ananda Muhammad Altis. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ini, saya memberi kesempatan kepada para sekolah yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit menyampaikan sambutan kata pengantar sepatah dua patah. Pada Bapak Bayu, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan guru beserta staf, kemudian yang kami hormati perwakilan sesepuh desa, kemudian perwakilan dari aparat desa, serta perwakilan dari pemuda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk menyelesaikan apa yang menjadi harapan dari saudara kita Pak Ruswanda. Kami dalam kesempatan kali ini mungkin tidak terlalu banyak yang perlu kami sampaikan. Kami mengambil intinya saja. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berpanjang lebar. Ini kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini kami diberi sesi sebagai sambutan, maka sudah selayaknya kita semua yang berada di sekolah ini turut mendukung apa yang menjadi program saudara kita, keluarga kita, rekan kita Pak Suwanda. Mudah-mudahan nanti apa yang dicita-citakan beliau tercapai dan sukses. Perlu diketahui bahwa agenda kita hari ini adalah beliau Pak Suwanda ini mendapat tugas untuk pemetaan dari aset sekolah yang terbagi nanti menjadi 7 modal. Nah, adapun maksud dan tujuan kita semua yang hadir di sini ikut beserta memberi solusi, beri masukan, serta saran kiranya apa yang kita sampaikan nanti memberikan yang terbaik, terutama untuk sekolah kita. Di sini juga perlu kita ketahui bahwa nanti apa yang menjadi akhir dari tujuan agenda hari ini adalah nanti disampaikan ke program guru penggerak. Kami tadi lupa di awal menyampaikan salam penggerak, tergerak, menggerakkan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini semua rekan-rekan, bukan hanya Pak Suwanda saja, rekan-rekan yang lain juga ikut tergerak untuk ikut serta dalam program pemerintahan di program guru penggerak. Baik Bapak Ibu, secara teknis nanti apa yang disampaikan, apa saja modal-modal yang menjadi aset sekolah kita yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ruswanda. Kami hanya sedikit selentik saja, kemarin sudah disampaikan Pak Ruswanda. Salah satunya kami ingin menyampaikan bahwa di UPTD SD Negeri 3 ini kita mempunyai aset yang sangat luar biasa di antara 7 modal ini. Kenapa kami katakan demikian? Bahwa UPTD SD Negeri 3 ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa, karena kualifikasi dari tenaga pendidikan kita sudah 100% S1 semua. Bahkan 7 orang sudah sertifikasi. Untuk pemetaan dari 7 aset ini nanti kami minta masukannya dari rekan-rekan semua, dari tamu-tamu yang hadir di sini, bagaimana kita harus mengembangkan lebih maju lagi. Mudah-mudahan di tahun depan akan memberikan dampak yang
yang luar biasa, terutama untuk sekolah kita, desa kita, kecamatan kita, tentunya di kabupaten kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita sama-sama mendukung program ini. Mudah-mudahan hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan, berjalan dengan tertib, lancar, dan sukses tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kaswa yang telah membuka pertemuan kita pada hari ini. Bapak Ibu, kita mulai dari depan Bapak Ibu. Ini adalah visi sekolah kita. Visi ini sudah selayaknya mendarah daging dalam diri kita Bapak Ibu. Ini sudah berapa kali direvisi, terakhir direvisi oleh Pak Abayu selaku kepala sekolah, bahwa segala tindakan tanduk yang kita lakukan di sekolah itu tidak keluar dari ini Bapak Ibu, dalam rangka melahirkan tunas bangsa yang unggul dalam berprestasi, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita sampaikan di sekolah ini, bahkan di luar sekolah ini, dalam rangka ini Bapak Ibu. Nah, nanti perjalanan diskusi kita tidak akan keluar dari ini. Kita akan mengacu pada ini dalam rangka melahirkan tunas bangsa yang unggul dalam berprestasi, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide yang pertama, yaitu pertanyaan pemantik atau pertanyaan pembuka. Yang pertama, apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita? Ada yang mau menyampaikan? Kalau belum, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dengan jawaban dari pertanyaan kedua ini nanti akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan ini akan kita ajukan kepada Ananda murid kita. Yang pertama, Ananda Nurhasana. Sebagai murid, apa yang Nurhasana butuhkan? Bisa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai murid, saya membutuhkan pendidikan. Apa yang Nurhasana butuhkan supaya suasana belajar dan proses belajar itu menjadi nyaman dan menyenangkan? Ananda butuh apa? Mau pendidikan yang seperti apa? Belajar yang nyaman. Tempat belajar yang nyaman. Kalau katakan ya, bahwa murid kita Fasilitas yang lengkap. deketin Nurhasana, deketin dia masuk ke speaker. Fasilitas yang lengkap. Oh ya, baik. Nyaman. Dan lingkungan yang menyenangkan. Fasilitas yang lengkap. Lingkungan yang menyenangkan. Sudah, masih cukup? Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru di sini, orang tua di sini mau mendengar dari Ananda Ajis. Yang pertama dulu, apa yang Ananda butuhkan? Pendidikan. Pendidikan juga ya sama. Selanjutnya, pendidikan seperti apa yang Ananda butuhkan sehingga Ananda merasa nyaman dalam belajar dan bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Teman-teman. Teman-teman yang seperti apa bisa diterangkan? Teman-teman yang Ya, baik. teman-teman yang baik. Ada lagi? Guru yang menyenangkan. Guru
Ya, guru yang menyenangkan ya. Bagus. Ada lagi? Lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman. Masih ada? Enggak. Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih Ananda dan Anandis. Nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tidak elok kalau seandainya kita bicara tentang murid tanpa mendengar langsung suara murid. Nah, dari hari ini kita dapat mendengar secara umum dua hal yang sama, yaitu Ananda murid-murid kita itu berharap mendapatkan tempat belajar yang nyaman. Mereka di sini butuh pendidikan, bukan hiburan, pendidikan. Dan mereka mengharapkan dapat belajar menggunakan fasilitas yang lengkap dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kita sudah dengar langsung Bapak Ibu semua. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita? Ada yang mau menanggapi, silakan. Bu Rita Handati, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menurut saya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita adalah dengan memberi pendidikan yang ramah, jangan memberi ketegangan ke anak-anak, dengan memenuhi fasilitas untuk mereka. Baik, ada lagi Bu? Sudah itu saja. Ada yang lagi yang mau menyampaikan? Apa sepakat dengan yang disampaikan Ibu Rita Handati? Sepakat? Yang disampaikan dengan Ibu Rita Handati? Kurang kuat Bapak Ibu? Ya. Maka biar masuk ke kamera. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan ketiga. Setelah kita bersepakat untuk memberikan pendidikan yang ramah kepada murid kita dengan memberi lingkungan belajar yang menyenangkan dan menyediakan fasilitas yang lengkap, terus bagaimana usaha tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Pak Sudirman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jawaban saya ini dengan memperkenalkan keberagaman budaya daerah kita. Baik Bapak Ibu, sudah ada tanggapan untuk pertanyaan ketiga. Agar dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan tadi, lingkungan belajar yang menyenangkan, fasilitas sekolah yang lengkap, dan teman-teman yang menggembirakan, itu disampaikan oleh Pak Sudirman bahwa kita harus memperkenalkan keberagaman budaya. Tidak ada ego kesukuan seperti itu Pak ya. Baik. Ada yang mau menyampaikan yang lain? Kalau tidak ada, apakah sepakat dengan yang disampaikan Pak Sudirman? Sepakat dan kuat masuk ke kamera kan? Seperti itu. Baik, yang pertanyaan keempat. Selain itu prosesnya lebih cepat kan? Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Artinya daerah kita. Kita tidak ngomong anak-anak yang di Jakarta, Bapak Ibu. Kita ngomong anak-anak murid kita yang ada di Bungkul, khususnya dan di Riau Sini pada umumnya. Ada yang mau menyampaikan? Bapak Ibu, baik, silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan keempat, ini kami terus terang Pak, mengenai Ki Hajar Dewantara ini kami belum begitu memahami dan belum begitu banyak tahu tentang apa yang disampaikan beliau. Sekedar beri sedikit masukan
bahwa untuk menjadikan penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kita, tentunya kita memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi kita. Kita juga harus mengakui bahwa mereka adalah individu yang bebas dan merdeka. Jadi segala sesuatu kegiatan harus kita libatkan tanpa kita membunuh apa yang mereka inginkan. Kita memberikan hak yang seluas-luasnya sehingga kita bisa memberikan fasilitas serta membuat mereka merasa nyaman tentunya di lingkungan kita, di lingkungan sosial budaya dan di desa kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, sudah disampaikan oleh kepala sekolah kita bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan murid-murid kita di sekolah itu salah satunya dengan memberikan kesempatan yang luas kepada murid-murid kita untuk bebas memilih media dan cara belajar yang mereka inginkan sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Nah, inilah yang juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan keempat, ada yang mau menyampaikan lagi? Sepakat Bapak Ibu? Baik, kita lanjut ke slide kedua. Tujuan daripada kita memikirkan hal ini Bapak Ibu, itu dalam rangka kita mencoba mengkomunikasikan, menginternalisasikan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan hubungannya dengan penerapan pendidikan abad 21 pada konteks lokal desa Punggul, seperti itu Bapak Ibu. Walaupun dunia semakin berkembang, walaupun zaman semakin canggih, tapi kearifan lokal budaya kita tetap kita jaga. Nah, ini usaha kita bersama-sama di tengah bagaimana kita mengejawantahkan nilai-nilai kebudayaan lokal kita dalam menghadapi arus globalisasi yang sangat kuat menerpa anak murid kita. Apa yang kita lakukan hari ini? Yang pertama itu kita menemukan kali nilai-nilai luhur kearifan lokal di daerah kita. Kita tidak akan ngomong daerah lain, kita akan ngomong desa Punggul saja Bapak Ibu. Yang relevan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi modal atau sumber daya untuk menguatkan karakter murid-murid kita sebagai manusia, juga sebagai anggota masyarakat. Dengan itu semua akan menebalkan profil dia sebagai profil Pancasila, tapi dengan kekuatan lokal. Nah, ini yang kita bisa lakukan pada hari ini Bapak Ibu. Semalam kita sudah sedikit briefing tentang kegiatan kita pada hari ini. Saya berharap pada saat mulai masuk dalam 7 modal tersebut Bapak Ibu dapat menyampaikan ide dan gagasannya lebih banyak lagi. Mundur, maju. Apa pentingnya kita melakukan ini Bapak Ibu? Pertama, desain strategi kita ini dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dan tidak lain dan tidak bukan seperti yang disampaikan Bapak Ibu semua tadi, dalam rangka keberpihakan kita kepada murid. Visi kita adalah menjadikan murid-murid kita menjadi generasi yang unggul. Nah, ini salah satu usahanya dengan ini Bapak Ibu, dengan menunjukkan keberpihakan kita kepada murid. Kita mendengar langsung apa keinginan mereka dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan mereka. Yang kedua, pentingnya kita melakukan ini sebagai kekuatan sosio-kultural, sebagai proses menebalkan kekuatan kodrat anak Punggul walaupun tampil di tingkat internasional sekalipun, tapi profil sebagai putra Punggul tidak lepas. Dan yang ketiga, apa pentingnya kita melakukan ini adalah untuk menyiapkan murid-murid kita untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas. Jangankan orang dalam Pulau Bangka, orang luar negeri saja sudah banyak yang ada di sini. Kalau kita sudah siap, maka kita akan tertinggal Bapak Ibu. Tetapi dengan kebebasan itu kita dapat saling memahami perdamaian, toleransi, kesejahteraan, islami dan persahabatan di antara semua orang, kelompok etnis, bangsa dan agama, serta orang-orang asli. Penting untuk menghargai dan menghormati kearifan lokal budaya asli. Ini seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita sudah mewakili Indonesia Bapak Ibu. Dari keberpihakan kepada kaum perempuan, lebih banyak perempuan yang hadir pada hari ini. Keberpihak pada anak-anak kita libatkan di sini.
perwakilan dari semua unsur kita upayakan hadir walaupun tidak terpenuhi semua. Apa itu pendidikan? Nah, ini untuk mengulang lagi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam modal utama tadi. Kita mengarahkan pikiran kita dulu ke arah yang sama. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat dalam berkaitan dengan isi dan irama. Nah, kodrat murid-murid kita sebagai putra punggul, walaupun ada sebagian dari mereka juga pendatang, tetapi kodrat itu sesuai dengan bentukan mereka asli tanpa kita campuri atau kita rubah-rubah, Bapak Ibu. Kita hanya memandunya supaya dia menjadi kuat karakter kodrat yang sudah ada. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik, artinya guru, sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Saat kita belajar dulu kita tidak mengenal adanya gadget, tapi sekarang anak-anak kita kalau belajar dari rumah, Bapak kirim tugas lewat WA kan, walaupun kita tinggal di kampung, tapi wawasan kita wawasan global. Yang ketiga, memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Yang keempat, menuntut proses berpikir murid agar semakin selaras dengan sesamanya dan lingkungannya. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya anak itu sendiri. Untuk nilai-nilai nasional dari negara tempat anak itu tinggal, negara di mana ia mungkin berasal, dan untuk peradaban yang berbeda dengan milik mereka. Nah, sebagian dari usaha ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Di zaman Pak Liono yang kita bikin kamus bahasa Punggul. Nah, ini jangan sampai dihilangkan anak-anak Bapak. Walaupun Bapak bukan orang Punggul, tapi Bapak ikut andil dalam melestarikan budaya Punggul. Nah, anak-anak sebagai putra Punggul generasi ke depan juga harus bertanggung jawab melestarikan identitas budaya Punggul. Nah, ini Bapak Ibu kita mulai mengidentifikasi. Yang pertama adalah kita punya modal manusia, Bapak Ibu. Bahwa manusia yang berkualitas itu adalah investasi yang paling berharga. Pemetaan modal atau manusia merupakan inventaris pengetahuan, kecerdasan seperti yang disampaikan Pak Bayu tadi. Guru-guru kita semuanya S1. Sebagian besarnya sudah sertifikasi. Nah, ini modal yang besar. Pendekatan lain, contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik. Nah, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan selain daripada modal guru, ada lagi tidak modal yang bisa kita berdayakan di sekolah kita dari lingkungan tempat tinggal kita Desa Punggul? Kita punya sumber daya manusia unggul seperti apa di Desa Punggul ini, Bapak Ibu? Yang punya wirausaha, punya kecakapan, punya kemampuan negosiasi, pakar bidang seni dan budaya, bisa kerajinan tangan, pandai menari, pandai bermusik. Saya mau dengar dari tokoh pemuda yang belum dikenalkan tadi, Bapak Raju. Silakan Bapak Raju, kita punya sumber daya manusia apa di Desa Punggul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tokoh pemuda saya mewakili teman-teman yang di luar. Saya mengharapkan kerajinan tangan. Kenapa? Karena banyak sekali tanaman-tanaman yang di wilayah Desa Punggul ini tidak terpakai, seperti kayak akar, macam daun itu, daun-daunan. Kalau saya seni itu lumayan bagus. Jadi saya sebagai tokoh pemuda ingin memberikan kerajinan tangan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dalam arti untuk bidang lain sudah terpenuhi di Desa Punggul ya Pak Raju ya. Oh iya, berarti yang selain daripada itu sudah ada. Berarti di Punggul ini kita punya orang yang pandai berkomunikasi, orang yang punya relasi hubungan dengan usaha,
cakap dalam mengelola usaha, pintar pemasaran, jago negosiasi, dan kuat nilai seni dan budaya. Cuma untuk kerajinan tangan belum maksimal seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang lain ada yang mau menyampaikan? Sepakat? Kalau sepakat kita sosial. Apa modal sosial itu Bapak Ibu? Modal sosial adalah norma masyarakat yang membentuk jaringan kepercayaan antara unsur yang di dalam komunitas masyarakat. Ini juga dapat dimaknai investasi kelompok masyarakat berdampingan, contohnya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya. Kemudian contoh-contoh lain adalah asosiasi, baik yang bersifat formal maupun non formal, kesamaan hobi, kesamaan profesi. Dalam bidang sosial ini Bapak Ibu, ada tidak yang bisa kita berdayakan untuk memajukan kepentingan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah kita? Siapa yang mau menyampaikan? Butari ya. Di Desa Pugul ini Butari, adakah kelompok komunitas pencinta tanaman, komunitas seni, komunitas profesi, kesatuan sarjana ekonomi, atau pecinta bonsai, atau seperti itu? Ada komunitas-komunitas sosial yang kira-kira komunitas itu bisa dijalin kerjasamanya dengan sekolah kita. Ya. Kalau di desa Pugul kalau di desa Pugul ini Pak, setahu saya itu ada komunitas layangan. Apa nama saya? Layang gue. Oh, yang besar, yang Layang betul-betul bermacam-macam tuh Pak. Nah, itu mungkin bisa bergabung di pendidikan kita. Kalau di pecinta alam, mungkin Pak Ibit ya? Iya. Nah, sering naik gunung, ke laut ya Pak Ibit. Nah, kalau seni sejauh ini saya belum ada. Apa lagi? Itu aja Pak, setahu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau komunitas sosial yang ada di Desa Pugul yang sudah berjalan itu hanya dua, Pak. Karang Taruna dan Irmis. Kalau Karang Taruna memang rutin melaksanakan kegiatan dan bisa diajak bekerja sama dengan dunia pendidikan, kemudian remaja masjid juga. Ada juga komunitas-komunitas yang lain, cuma belum terorganisir Pak, masih bergerak sendiri-sendiri, belum legalitas organisasinya belum jelas. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Tari dan Bapak Ibu yang telah menyampaikan masukan yang sangat berharga bagi kita untuk modal sosial. Nah, seperti yang kita dengar tadi Bapak Ibu, secara umum ada dua, Karang Taruna dan Irmes. Kemudian yang organisasi lainnya ada juga layangan goeng atau layangan besar. Dan ini bisa kita lakukan kerjasama untuk meningkatkan pendidikan di sekolah kita. Ada yang mau menyampaikan lagi Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Kurang sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Baik. Kemudian modal yang ke berapa ini? Ketiga, politik. Modal politik ini tidak hanya dalam aktivitas demokratis Bapak Ibu, tapi juga dalam upaya kita mencapai tujuan kita berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Kemudian politik juga salah satu aset yang digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalnya, kepala sekolah punya kewenangan dimilikinya, dengan kewenangan itu bikin kebijakan untuk mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita bicara khusus di poin kedua Bapak Ibu. Poin ketiga sudah pasti ya, kepala sekolah harus berpihak kepada sekolahnya. Poin kedua, saya mau dari luar sekolah, dari Ibu
Juriati Nursia. Bu Juriati, sebagai tokoh masyarakat yang berada di luar sekolah, Ibu, ada kekuatan politik yang bisa digandeng, yang bisa kita harapkan kerjasama dan bantuan serta dukungannya untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Kepala desanya, anggota dewannya misalnya, atau ya seperti itu yang punya kekuatan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya dari segi politik yang bisa diajak kerjasama di sekolah mungkin untuk sementara kepala desa atau anggota dewan yang mungkin menjabat sebagai anggota dewan yang berada di desa kita sendiri. Itu saja mungkin Pak. Bisa disebutin nama yang anggota dewan? Belum Pak, belum sekarang. Kalau seandainya ada Pak. Ya mudah-mudahan di Pugul harus ada ya. Iya. Dari desa Pugul punya mata pilih yang luar biasa. Bisa 2 orang anggota dewan bahkan kan. Kalau 1 orang anggota dewan nggak mudah lah. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, sampai hari ini menurut Ibu Juriati sebagai warga luar sekolah, tapi menjadi bagian dari sekolah, bahwa kepala desa kita sampai hari ini masih berpihak pada sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ada yang lain mau menyampaikan? Cukup? Iya baik Pak, silakan. Baik, terima kasih. Menanggapi masalah modal politik ini, pada dasarnya sekolah kita ini seperti SD Negeri 3 ini pada dasarnya sudah melaksanakan atau sudah memiliki modal politik, yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain ya, selain dari apa yang disampaikan Ibu Juriati tadi, bahwa kita sudah bekerja sama dengan pihak desa. Kemudian sekolah kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga kesehatan, Puskesmas Reosilit. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Polsek melalui jaringannya, yaitu Babin Kamtipmas. Harapan kami sebagai kepala sekolah di sini, kiranya kita dapat mengembangkan modal politik ini yang bisa membuat sekolah kita tentunya bisa terbuka lebih luas lagi apabila kita mudah-mudahan nanti dengan kerjasama ini dapat mengangkat proses pembelajaran di sekolah kita akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang ada tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Makanya saya tidak mau memperpanjang lebar di sini karena ini semua sudah dilakukan. Iya. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk penguatannya saja. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Sepakat? Bagus Pak. Nah ini yang keempat Bapak Ibu. Ini kita sudah tahu, kita akan menanyakan kepada siapa nanti. Tapi sebelum itu sebentar saya akan bacakan sebagai gambaran bagi beliau untuk berbicara. Nanti waktunya boleh bebas tuh. Agama dan budaya itu merupakan sistem perilaku yang mendasar. Bagaimana di desa Pugul ini agama dan budaya itu bisa relevan, menyatu, tidak bertentangan antara pendidikan agama yang di sekolah atau pendidikan di sekolah secara umum dengan agama dan pemahaman budaya di desa Pugul. Untuk ini saya mohon kesediaannya orang tua kita, Bapak Sukarman. Bagaimana dukungan nilai keagamaan dan budaya desa Pugul terhadap sekolah ini? Apakah bisa berjalan dengan baik? Pelaksanaan keagamaan di desa Pugul ini apakah bisa juga diterapkan di sekolah menurut Suwe? Budaya di desa Pugul, orang Pugul, apakah juga bisa dipakai oleh anak-anak sekolah kita? Iya, bisa dipakai. Assalamualaikum. Menurut saya
nilai-nilai agama dan budaya, Nilai agama dan budaya cocok sesuai dengan pendidikan sekolah. cocok sesuai dengan pendidikan sekolah, Pak. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Tidak ya? Saya mau mendengar juga dari tokoh pemuda dan tokoh agama, guru ngaji Desa Pugul, Ibu Wartini. Dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau agama dan budaya untuk Desa Bonggol dengan sekolah itu sebenarnya tidak bertentangan kalau dari asalnya, karena sebagai masyarakat yang asli di sini, dasarnya kalau agama di Desa Bonggol ini terang saja pada tahun 80-an itu Bonggol itu hampir tidak ada, Pak. Jadi yang mengangkat agama, ya, Desa Bonggol ini dari sekolah. Jadi makanya dia dari sekolah ke masyarakat, bukan dari masyarakat ke sekolah. Jadi selalu relevan. Cuma kalau sekarang, untuk sekarang ini kita sudah agama di Desa Bonggol juga, mungkin ini rancu bagi anak-anak kita, karena sudah ada, karena dasarnya kita itu tidak ada Pak, datang dari luar, mereka itu kayak orang makan tanpa sari. Ya, ini sudah mulai di Bonggol saja itu sudah mulai goyah. Jadi kalau anak-anak itu sudah ada, tak ngapain di situ macam itu, ngapain di sini seperti ini. Nah, seperti yang sekarang kita yang harus kita luruskan ya bagi anak-anak yang awam, seperti kegiatan Idul Fitri saja. Ya kan? Kenapa yang di situ sudah sholat, di sini belum? Itu kalau kita cuman dideplak sekali menerangkan ke anak-anak itu bisa membuat anak-anak bingung sebenarnya. Nah itu kan sudah, kalau di Pugul ini sudah Pak, itu jadi bukan masyarakatnya yang meluruskan sekolah, tapi harusnya kita dari sekolah yang meluruskan masyarakat untuk agamanya. Kalau budaya itu tidak bermasalah, karena budaya itu seperti nanggung itu kan tidak ada masalah. Nah sekarang yang agamanya, apalagi belakangan ini aliran-aliran agama terutama agama Islam, karena di Pugul ini mayoritasnya itu Islam, namun ini termasuk saya sendiri ya, namun Islam itu cuma Islam KTP ya, Islam KTP-nya saja, karena memang dasarnya kita kan dari situ, sekolah yang mengislamkan kita, bukan masyarakatnya. Jadi kita sekolah yang harusnya lebih menekankan agama dan budaya ke masyarakat. Ketika mereka dasarnya tidak ada, mereka cuma mendengar sekilas Pak, mengetahui sekilas, itu sudah pecah. Di Pugul itu sudah ada sekarang. Nah jadi itu kalau aset yang kita bisa angkat sebenarnya dari sekolah. Kalau masyarakat umumnya, masyarakat Pugul ini, mereka selalu menerima tanpa mencari. Itu berbedanya. Jadi ketika yang masuk ke mereka itu sesuai, mereka akan juga, yang nggak sesuai juga sudah. Nah nanti yang di bawahnya itu terjadi, kenapa ini seperti itu, kenapa ini seperti itu. Kalau kita telusuri, itu dasarnya karena mereka memang tidak berdasar tadi. Nah mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan, kita bisa mengangkat budaya dan agama itu dari sekolah sebenarnya. Jadi ketika anak-anak yang kita ajarkan, nah mungkin Bapak selaku guru agama itu melihat saja di kelas 6 saja. Kenapa ada anak kelas 6, dia sudah kelas 6 ya, ketika ujian praktek kok sholatnya tidak bisa, ya ngajinya tidak bisa. Nah mungkin kalau kita sudah karir dari dasarnya, itu harusnya kan ngaji itu dari rumah Pak, dari masyarakat dulu. Ketika mereka masuk kelas 1 SD, di rumah itu harusnya sudah ada.
Nah itu menunjukkan bahwa dasarnya dari masyarakat kita itu hampir ya, walaupun tidak semua, tidak harusnya itu sudah ada dasar dari sekolah, dari rumah. Nah jadi di sini maksud kami tadi kalau agama itu harusnya kita sekolah yang meluruskan masyarakat. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wartini. Ini bagian daripada kearifan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menerima keberagaman ya. Kepada suku lain kita bisa menerima keberagaman, terhadap pemeluk agama lain kita bisa menerima keberagaman. Termasuk ke dalam perbedaan beribadah, kita juga selayaknya bisa menerima keberagaman atau perbedaan. Alhamdulillah sekolah bisa menjadi referensi bagi lingkungan untuk melestarikan budaya seperti yang nanggung kita laksanakan ya buat itu. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Oke. Sepakat Bapak Ibu? Ini modal kelima Bapak Ibu, modal fisik cuma 2. Nah ini seharusnya kembali lagi nih Bapak Ibu. Bangunan yang bisa digunakan, kita punya ruangan bagus, tidak ada yang rusak Bapak Ibu. Ada ya, tapi tidak parah ya. Lantai ya, iya, atapnya bagus. Kita punya saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalur komunikasi. Bagaimana fisik di lingkungan luar? Fisik di lingkungan luar yang bisa mendorong kemajuan pendidikan di sekolah kita. Silakan Pak Boy. Baik, terima kasih untuk yang kesekian kalinya berbicara mengenai modal fisik ini. Tentunya kita tidak luput dari sarana prasarana yaitu gedung ya. Untuk sarana prasarana gedung, menurut kami modal fisik ini dibagi menjadi 2, yaitu sarana prasarana fisik di atas, kemudian ada juga fisik di bawah. Artinya kita tidak memiliki gedung di bawah, jadi kita sama semua kan, tidak ada yang 2 tingkat kan. Nah kalau mengenai fisik kami rasa dari 12 ruangan kelas yang ada di UTT Negeri 3 ini cukup layak, boleh dikatakan layak, hanya 1 yang dimasukkan dalam kategori rusak berat kemarin. Alhamdulillah kondisi ini sudah kami sampaikan melalui Dapodik, sudah kami rekomendasikan juga melalui Dinas Pendidikan di bagian yang terkait untuk segera dilakukan rehab seperti itu. Nah, adapun fisik lainnya kita memiliki 1 musola, ya, 1 musola ini aset komite. Kemudian 1 lagi kita punya aset komite Pak. Nah mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kita punya waktu 9 menit lagi Bapak Ibu sebelum azan dulu. Juga ada orang tua kita mau ke masjid terusnya. Sudah mau permisi ya? Langsung boleh. Makasih Sudah. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, kita di sisa waktu ini lingkungan alam. Nah Bapak Ibu, Punggul ini seperti yang saya semalam sampaikan itu lingkungannya berbasis tambang dan perkebunan. Apakah lingkungan ini kalau dijauhkan sekali lagi ketemu pantai, Belukang, Turing dan Erantu, pantai Pulau 3. Kalau dijauhkan ke sana lagi ketemu gunung Bukit Alas. Kalau lingkungan mereka seperti tadi tambang dan perkebunan. Dengan potensi ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita harapkan untuk kemajuan pendidikan kita? Siap Pak Zulham ya? Oke, baik. Silakan Pak Zulham. Pendapat saya untuk kemajuan lingkungan alam sebaiknya kita mengatakan perkebunan. Ya,
perkebunan sawit ataupun jenis lainnya. Ya, itu saja Pak. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan lagi lingkungan alam? Ada Pak, ada. Ya, silakan. Untuk menanggapi masalah lingkungan alam, potensi di sekolah kita ini kan sudah memiliki kenyamanan hidup, yaitu udara yang menurut kami cukup bersih, kemudian laut juga menurut kami tidak begitu jauh, taman alhamdulillah sudah kita laksanakan, danau kita tidak punya, sungai tidak punya, tumbuhan, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Di sini kan yang hadir di sini mungkin ada keterlibatan di desa kan, mungkin Pak Iwin. Kira-kira untuk aspek lingkungan alam ini bisa nggak sekolah kita ini dimasukkan dalam satu anggota di koperasi sawit itu? Kira-kira bisa nggak kita ajak kerja sama Pak Iwin atas nama sekolah? Bisa? Siapa kita dapat apa namanya? Ya kayak plasma ini. Bisa nggak kira-kira dia juga Pak Iwin? Bisa? Kalau di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu syaratnya KTP dan KK. KTP dan KK. Nah, kalau kita sifatnya lembaga gimana? Kalau kemarin kan telah terbentuk anggota. Di anggaran dasar itu untuk penerimaan anggota baru harus mendapat persetujuan 70% dari anggota. Oh gitu. Ya. Jadi kami harus menghubungi siapa ya kira-kira yang untuk mengajukan itu ke depan? Untuk penerimaan anggota itu dibuka setiap 5 tahun sekali, Pak. Oh 5 tahun berarti. Ya. 5 tahun sekali. Mungkin Ibu Ro nanti yang buat sekolah sini mungkin bisa dilanjutkan ya. Terima kasih Pak Ibu atas masukannya, kemudian kontribusinya. Alhamdulillah nanti untuk 5 tahun ke depan siapapun nanti yang di sini mudah-mudahan Ibu Ro bisa melanjutkan perjuangan yang ada di sekolah kita. Terima kasih banyak teman-teman. Baik Bapak Ibu, lingkungan alam tinggal 6 menit lagi, tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, ini kepada bendahara kita Ibu Roina, silakan. Begini Bapak Ibu Roina, modal finansial berupa dukungan keuangan dari pemerintah itu BOS. Kemudian kalau kita punya hutan sekolah, apakah kita punya infak sekolah, kemudian apakah kita punya kebun yang tanamannya bisa dijual dan bisa menghasilkan uang, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menambah pundi-pundi keuangan sekolah kita? Seperti itu Ibu Rena, mohon bantuannya. Kan jadi mengelola keuangan ya. Untuk menambah keuangan Pak ya? Punya sekolah sekarang kita SD 3 ini punya kantin yang baru berdiri ya, kecil-kecilan, masih kecil-kecilan, tapi alhamdulillah sudah bisa menjadi pendapatan lebih untuk sekolah. Terus melakukan tanah untuk dijual tidak ada Pak. Lahan ya, di tanam sayur. Oh, tuh ya mungkin menanam sayur di pot-pot atau yang di polybag, tapi tidak menghasilkan uang, tetap bagi sama-sama yang orang-orang yang berkecimpung, Konsumsi sendiri. ya berkonsumsi sendiri. Terus kemarin bunga bugenvil loh, ya, ada penjualan dari bunga bugenvil, tapi tidak banyak Pak. Itu usaha dari kepala sekolah dan guru-guru. Ya, ke depannya. Tapi tidak boleh Pak mungkin. Karena kita guru ramah anak. Oh iya, bugenvil berbahaya. Sekolah ramah anak. Nanti kita ganti lagi sama bunga anggrek.
Ya, nanti kita bekerja sama lagi dengan Ibu Guru Rita Hartati, pakar. Yang lain saya rasa tidak ada, Pak. Apa? Tidak ada. Bagaimana menghasilkan uang? Ya, itu aja yang menghasilkan uang. Membuat produk yang bisa dijual. Belum ada sampai sekarang, Pak. Kemarin kita mau buat produk. Kemarin saya ada mengajak paguyuban kelas 1 itu untuk membuat produk dari bahan yang tidak terpakai, sampah. Tapi sampai sekarang belum. Semisal proyek tas, kayak itu, tas. Kemarin ada kelas 6 udah buat tas. Nanti ditampilin di bazar. Tapi kelas 1 belum ada. Belum mulai. Ini terakhir. Bagaimana pembukuannya? Pembukuan kalau yang bisa dari kantin terarah, Pak. Terarah. Ada satu guru misalnya untuk ngecek lari langsung yang ngurus pembukaan, terus langsung diserahkan ke kepala sekolah. Terus yang kalau yang masalah bunga atau tanaman mungkin tidak ada pembukuannya. Habis pakai. Baik. Ya, gitu aja, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di slide yang terakhir, Bapak Ibu. Dari 7 yang apa? Apakah hanya berupa produk dari kita, tidak jasa Anda? Bisa tidak dari jasa? Bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual? Maksud kami bukan berupa barang, bisa berupa jasa. Kalau di sekolah kita bisa menghasilkan uang. Di spesifik Pak, jasa seperti apa? Jasa nanti kita buka privat, buka les, komputer. Kan kita kan punya sumber daya manusia yang luar biasa di SDM. Barangkali masuk sini, Pak. Nah, Menjalankan usaha kecil. ya bisa. Berarti bisa kan? Barangkali. Barangkali. Iya, betul. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di waktunya, Bapak Ibu. Saya belum. Ada yang masih mau menyampaikan, Bapak Ibu? Cukup? Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua yang belum kesempatan menyampaikan gagasannya. Saya tunggu setelah keluar dari ini, silakan sampaikan. Boleh dijawab pada saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sertakan kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami makan bersama ini. Tepuk tangan kita semua. Ini proses Kopi kelak tadi. Terus sebenarnya tadi ada sebenarnya proses pembuatan RKS itu tidak ada. Tetap langsung digunakan data hadir untuk pembuatan RKS. Baik,
Terima kasih ya kuenya. Besok lagi Senin Pak konsumsinya ya. Hari Senin acara lagi Pak ya. Dari berapa nggak ada aja? Udah di Ibu kasih dibuat Ini orang orang. buku paket maksudnya ini ya kemudian kami tagihan dari guru agama guru yang punya tagihan guru masuk undangannya sebatas itu tadi seperti bagian saya yang tidak punya tagihan pakai istirahat di rumah daripada hanya kita di sini yang jelas kata guru baik jadi waktu-waktu masuk ke mata guru bisa gitu ya keluar lingkungan kalian anak yang punya tagihan tadi Dan Nur, orang agak mendengar. Bukan.